Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas qudrah dan iradah Allah, pagi ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita, membahas ayat-ayat dan hadis Nabi yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kali ini kita akan memasuki bab nomor 7. Bab nomor 7 dari bab ini yaitu babu fil yaqini wat tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakul. Ditulisnya tawakul, terjemahnya tawakal. Babu tentang bab fil yaqini wat tawakkul, tentang yakin dan tawakal. Kenapa yakin dan tawakal ini digabungkan? Karena kata para ulama, yakin itu adalah qarinut tawakal. Al-yakin qarinut tawakul. Yakin itu adalah temannya tawakal. Wal yakinu qarinut tawakul. Yakin itu temannya tawakal. Oleh karena itu apabila keyakinan dan tawakal ini digabungkan, maka akan melahirkan kepemimpinan yang kuat pada sosok diri seorang manusia. Kemudian ada juga yang memaknai tawakal samrotuhu. Tawakal itu adalah buah daripada keyakinan. Jadi pertama, dalam melakukan sesuatu itu yakin dulu, yakini dulu bahwa perkara yang kita lakukan ini benar. Yakin dulu bahwa perkara yang kita lakukan ini tepat. Nah, kalau sudah yakin yang kita lakukan benar, yakin yang kita lakukan tepat, maka akan melahirkan tawakal. Tawakal itu artinya kepasrahan penuh kepada Allah. Nah, di sini ada beberapa penjelasan sebelum kita membahas ayat-ayatnya. Apa yang dimaksud dengan yakin itu? Dijelaskan diantaranya di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kitab Dalilul Falihin. Yakin itu secara bahasa al-ilmu, mengetahui. Alladzi la syakka ma'ahu, pengetahuan yang tidak ada keraguan, pengetahuan yang tidak disertai ragu. Kalau mengetahui tapi masih ragu, itu berarti belum yakin. Jadi betul-betul yakin itu pengetahuan la syakka, tidak ada keraguan. Secara istilah, ini para ulama ta'rif, ahli ta'rif membuat kaidah i'tiqadus syai' annahu kadza. Yakin itu adalah kita meyakini sesuatu bahwa sesuatu itu benar begini. Annahu kadza ma'atiqadi annahu la yumkinu ila kadza, disertai dengan keyakinan bahwa tidak mungkin bukan ini. Sesuatu itu betul-betul yang ini, tidak mungkin bukan yang ini. Wa huwa mutabiqun lil waqi, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejadian. Ghairu mumkiniz zawa, tidak mungkin berbeda, tidak mungkin bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi. Nah, itu yakin. Makanya di dalam kaidah usuliyah, di dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah yang disebut dengan al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak dapat hilang dengan keraguan-raguan yang baru. Bapak Ibu dari rumah sudah berwudu, kemudian datang ke masjid, sampai di masjid ragu, sudah batal belum? Sudah batal belum? Yang yakin yang mana? Yang yakin tidak batal. Kenapa? Karena al-ilmu, pengetahuan la syakka, tidak disertai keraguan. Tadi di rumah benar-benar sudah wudu. Bahkan
bekasnya juga masih terasa sejuknya. Sampai di masjid muncul keraguan-raguan apakah wudhu ini sudah batal atau belum, sudah batal atau belum. Maka maka batal belum itulah yang disebut ragu-ragu. Nah, yang yakin kita itu dari rumah berangkat ke masjid sudah punya wudhu. Kecuali kalau sudah yakin sebelumnya belum wudhu, terus ragu-ragu, sudah wudhu belum, sudah wudhu belum. Nah, itu mah nu pokok acan wudhu panti tadi gitu. Nah, itu obat untuk menghilangkan keragu-raguan. Al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak dapat hilang dengan keragu-raguan. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwa berdasar ayat Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada orang-orang yang yakin dalam amalnya itu, dia akan mendapatkan petunjuk dan akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yang diturunkan kepada kita Al-Qur'an, yang diturunkan sebelum kita Taurat, Injil, Jabur, dan suhuf-suhuf kepada para nabi, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin bahwa hari akhir itu ada. Dengan keyakinan la syakka ma'ahu, tidak disertai keraguan sedikit pun, yakin akhirat itu ada. Maka ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang berada dalam petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang akan beruntung, orang-orang yang berbahagia. Jadi keyakinan ini memang betul-betul ruhnya amal kita. Antara yakin dan tawakal ini dua amal hati yang harus ada. Terutama yakin ini ruhnya amal. Kalau kita sholat tidak yakin, sah tidak? Tidak sah. Makanya kata Nabi, kalau kita sholat ragu, sholat 4 rakaat, sudah masuk 4 ragu, 4-3, maka apa yang harus dilakukan? Hitunglah yang ganjil, hitunglah yang 3-nya, ambil yang 3, karena yang 3 itulah yang yakin, yang 4 inilah yang ragu. Kemudian kalau dalam sholat ada kaifiatnya, setelah selesai salam atau sebelum salam lakukanlah sujud sahwi. Sebagaimana sujud dalam sholat, hanya saja disunahkan lebih lama daripada sujud fis sholat. Nah, kenapa? Karena al-yakin itu ruhu a'malil qulub. Yakin itu adalah ruh amalan hati. Dan seseorang yang beribadah tidak disertai dengan keyakinan, maka tentu saja ibadahnya itu tidak sah. Nah, kemudian para ulama itu membuat tahapan-tahapan bahwa pengetahuan seseorang itu atau keyakinan seseorang itu ada bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkat keyakinan manusia. Yang pertama, ilmul yakin. Yang ini. Yakin itu bertingkat-tingkat sesuai dengan situasi dan kondisi atau kejadian yang terjadi. Yang pertama, tingkat pertama disebut ilmul yakin. Yakin karena ilmu. Seperti contoh apa? Kita yakin ada surga, yakin ada neraka. Karena apa yakinnya? Karena ilmu. Karena kita membaca Al-Quran, karena kita membaca hadis, ada berita bahwa setelah kehidupan ada kematian. Kemudian dalam kematian itu ada yang disebut alam barzah. Setelah alam barzah ada bi'sa. Setelah bi'sa ada mahsyar. Setelah mahsyar ada mizan, ada timbangan, ada hisaban. Setelah mizan, hisaban, kemudian ada sirat, jembatan yang membentang di atas
dua punggung neraka jahanam. Setelah itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kita yakin ada surga, kita yakin ada neraka itu karena ilmu yakin, mengetahui berdasarkan ilmu. Kemudian tingkatan kedua, hakul yakin. Hakul yakin itu benar-benar meyakini. Dan tingkatan yang ketiga, ainul yakin, betul-betul melihat dengan keyakinannya. Nah, contohnya kalau dalam keseharian ini digambarkan oleh para ulama seperti seseorang mengetahui bahwa di satu lembah itu ada air. Fi hadzal wadi ma'un. Di satu lembah itu ada ma'an, ada air. Berdasar apa? Berdasar ilmunya. Di sini ada air. Kemudian setelah itu kita melihat buktinya. Mana airnya? Terlihat ada air yang mengalir, ada air yang menggenang. Maka itu disebutkan dengan hakul yakin. Lalu yang ketiga, kita ngambil air itu satu gelas kemudian diminum. Nah, ini sudah jadi apa? Ainal yakin. Benar-benar kita meyakini di situ ada air. Mengetahui bahwa di satu lembah ada air itu namanya ilmu yakin. Kemudian melihat di lembah itu ada air itu namanya hakul yakin. Dan kemudian kita meminumnya, itulah yang disebut ainul yakin, benar-benar yakin. Kita tahu ada surga, kita yakin ada surga, ada neraka. Yakin itu berdasar apa? Berdasar ilmu, itulah ilmu yakin. Kemudian setelah itu kita melihat, karena semua orang akan melihat neraka. Kata Nabi SAW, semua orang akan melihat neraka pada saat kita melintas di atas jembatan, di atas sirat yang membentang di atas punggung neraka jahanam. Kecuali orang-orang yang matanya senantiasa terjaga, tidak pernah melihat perkara haram, maka dia akan dijaga dari api, dari pemandangan buruk api neraka. Tapi semua orang yang matanya tidak terjaga dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, dia akan melihat bagaimana ngerinya siksaan neraka pada saat melintas di atas punggung neraka jahanam. Nah, pada saat itu kita yakin ada neraka karena hakul yakin, melihat. Kemudian tong neraka contohnya. Lepas kita dari neraka, masuk ke surga, benar-benar menikmati kenikmatan surga itu. Kita merasakan bagaimana lezatnya surga itu. Nah, itulah disebut dengan ainul yakin. Benar-benar kita yakin, karena kita sudah bukan hanya melihat saja, tapi betul-betul kita merasakan. Nah, itulah sebabnya keyakinan itu sebagai salah satu amalul qulub, pondasi hati kita, ruh amal kita untuk melahirkan tawakal, untuk melahirkan kepasrahan kepada Allah. Nah, sebelum kita baca hadis, kita lihat dulu apa yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri sepenuhnya. Tapi ini hati-hati, jangan sampai diyakini berserah diri itu hidup kumaha Allah we. Segala sesuatu itu terserah Allah, karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, umur sudah ditetapkan oleh Allah, pekerjaan sudah ditetapkan oleh Allah, kumaha Allah we. Kemudian duduk berpangku tangan, menunggu keajaiban, menunggu bintang dari langit, menunggu hidangan dari langit turun datang ke rumah kita. Sebagaimana siapa, Bu? Siti Maryam alaihissalam. Kalau Siti Maryam mah beda. Itu seorang wanita salihah yang diistimewakan oleh Allah. Disuruh tinggal di mihrab, kemudian Allah yang menjamin rizkinya, betul-betul rizki lahir batinnya. Sampai Nabi Zakaria saja pada saat mau mengantar makanan ke kamar Siti Maryam itu heran. Kenapa heran? Karena di musim dingin ada buah-buahan, ada makanan musim panas. Di musim panas ada buah-buahan, ada makanan di musim dingin. Ketika Nabi Zakaria bertanya, ini dari mana Maryam? Kata Siti Maryam, ini dari Allah.
Nah itu mah Maryam khusus. Kalau kita di lockdown 3 bulan, di lockdown di rumah 3 bulan, nggak kemana-mana, mati. Bukan mati karena corona, tapi mati kelaparan. Nah itu salah tawakal. Karena tawakal itu ternyata setelah saya kaji beberapa dalil Al-Quran, hadis, tawakal itu ada rukun. Jadi bukan berarti kepasrahan penuh, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Karena kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, pokoknya kumaha Allah we. Nah itulah yang disebut dengan keyakinan Jabariyah. Jabariyah itu jadi Jabaro, artinya hidup kita ini bagaikan wayang yang tewalakaya, tidak punya daya upaya, semua sudah diatur oleh Allah, termasuk urusan rizki, pekerjaan, umur dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia menyikapinya dengan sikap kepasrahan tanpa usaha. Kumaha Allah we gitu. Kalau Allah menghendaki hari ini dapat rizki, dapat. Kalau Allah tidak menghendaki tidak dapat rizki, tidak dapat. Maka duduk saja manis di rumah, duduk santai di rumah. Nah cara berpikir seperti ini kalau dilanjutkan itu akan menyengsarakan kita, Pak. Kalau kita ingin kenyang, ingin seger, harus apa? Harus makan, harus minum. Kemudian muncullah pikiran Jabariyah. Kalau mau kita terapkan lebih jauh, kumaha Allah we. Kalau Allah menghendaki kita seger, kita kenyang, nggak perlu makan, nanti juga seger sendiri. Nah itu Bu. Jadi kalau dilanjutkan pemikiran Jabariyah ini bisa menyengsarakan. Ibu hoyong hafal Quran, hoyong hafal hadis Pak. Pami Allah nakdirkeun hafal Quran, engke ge hafal, teu kudu ngapalkeun. Kalau Allah menghendaki kita hafal hadis, pasti hafal juga, tidak perlu belajar, tidak perlu menghafal. Bisa nggak begitu? Tidak bisa. Jadi belajar, menghafal itu usaha kita. Itu upaya yang harus kita lakukan. Adapun berhasilnya atau tidak, tawakallah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Kita ingin mendapatkan rizki, berusaha, bekerja, dagang, tani. Apakah dijamin orang yang bisnis, orang yang berjual beli, orang yang bertani akan untung? Belum tentu. Maka bekerja, tani, dagang, bisnisnya itu sebagai usahanya. Kemudian yang menentukannya adalah Allah. Nah dulu itu pernah di zaman Umar bin Khattab ada seorang lelaki, orang-orang pergi ke pasar, orang-orang pergi ke kebun bertani. Dia duduk saja di depan rumah. Kemudian ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, kenapa kamu tidak pergi seperti orang lain ke pasar berdagang, bertani, ke kebun? Kata orang ini, saya bertawakal saja kepada Allah. Maka oleh Umar diluruskan, pergi dulu kamu ke kebun, bercocok tanam di sana. Atau pergi kamu ke pasar, jual beli, berdagang di sana. Setelah itu tawakal kepada Allah. Jadi bukan belum melakukan usaha langsung menyerahkan kepada Allah. Kemudian contoh lain, ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya lepaskan unta saya, kemudian saya bertawakal kepada Allah. Maka kemudian oleh Nabi diluruskan, bukan begitu tawakal itu. Iqilha, ikat dulu untamu, kemudian summa tawakal Allah, lalu setelah itu kamu bertawakal kepada Allah. Makanya Bapak Ibu kalau nyupir di Arab nggak pakai sabuk pengaman, ditilang polisi. Bahasanya pakai bahasa hadis, Pak. Iqilha, summa tawakal. Ikat dulu, pakai dulu sabuk pengaman kamu, terus tawakal ke Allah. Kenapa? Sabuk pengaman ini bukan yang menyelamatkan kita. Kita bawa mobil pakai sabuk pengaman, belum tentu selamat. Tapi ini usaha manusia. Setelah diikat, pakai sabuk pengaman, naik motor, pakai helm, celaka juga, itu mah takdir. Tapi yang jelas kita sudah beribadah, sudah bertawakal kepada Allah. Makanya doanya sama, Pak. Baik orang yang berangkat jalan kaki, orang yang pergi keluar rumah menggunakan sepeda ontel,
keluar rumah menggunakan sepeda motor, keluar rumah menggunakan mobil mewah, keluar rumah pergi menggunakan angkutan umum, bus, doanya sama. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Kenapa? Semuanya juga ada risikonya. Yang jalan kaki ada risiko celaka. Yang naik sepeda kasenggol digubrak. Yang naik motor nabrak ditabrak. Naik mobil, kendaraan umum juga sama. Naik bus gede, terjaga, lebih tebal besinya, bisa masuk jurang gitu. Nah, maka berusaha dulu, kita menjaga keamanan dulu, lalu setelah itu fatawakkal Allah. Kata Nabi, ikilha, ikat dulu unta kamu, summa tawakkal Allah, kemudian bertawakal kepada Allah. Maka tawakal ini ada rukunnya. Nah, ini rukun tawakal. Tawakal itu mencakup dua perkara. Yang pertama, al-i'timadu 'alallah. Kita bergantung dan pasrah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Yakin bahwa Allah itu akan menjaga kita, yakin bahwa Allah itu akan menyelamatkan kita, yakin bahwa Allah itu akan memenuhi seluruh keinginan kita, akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Tapi kemudian yang kedua, al-akhdu bil asbab, ambillah sebab-sebabnya. Kalau kita ingin pinter, ya belajar sebab-sebabnya. Walaupun tidak semua orang yang belajar jadi pinter, karena otakna barho, can bubar terus para rokok. Kemudian kita ingin mendapatkan rizki dari Allah dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang, bekerja. Itulah penyebabnya, al-akhdhu bil asbab. Dan setelah melakukan sebab itu, bertawakal kepada Allah. Kita ingin terjaga dari corona, apa asbabnya? Social distancing, jaga jarak, kemudian pakai masker, terus rajin cuci tangan, jaga imun kita. Itu tawakal Allah. Usahanya al-akhdhu bil asbab. Setelah kita melakukan usaha-usaha itu, baru bertawakal ke Allah. Tapi yang menyelamatkan kita bukan masker. Hati-hati Pak. Kalau yang yakin nu nyalamatkeun teh masker, pamitu di masker pasti kena, tah eta janten qadariyah eta mah. Paminu tadi mah jabariyah teh kumaha Allah we gitu. Segala sesuatu juga sudah ditentukan oleh Allah. Teu kudu nganggo masker, teu kudu social distancing, teu kudu cuci tangan, karep we kumaha Allah. Tah eta mah jabariyah teh. Tapi kemudian mendewakan atau terlalu bersandar pada sebab, pokoknya mun teu di masker pasti kena, mun teu cuci tangan pasti terinfeksi. Nah, itu jadi qadariyah, bersandar kepada kekuatan manusia, bersandar kepada usaha. Inilah yang tidak boleh, dan inilah yang membuat si Qarun itu dikutuk oleh Allah. Karena ketika diminta zakat, infak, sodakohnya oleh Nabi Musa, ambil, serahkan kepadaku sebagian untuk Allah. Jawab si Qarun apa? Apa yang diberikan kepadaku itu bukan pemberian Allah, tapi ini adalah hasil kecerdasan saya, hasil usaha saya. Nah, itulah yang disebut dengan qadariyah. Jadi yang menjaga kita hari ini bukan masker, bukan karena cuci tangan, bukan karena social distancing, tapi betul-betul itu dijaga oleh Allah. Tapi tetap harus memaksimalkan usaha, yaitu al-akhdhu bil asbab. Ambillah sebab-sebab secara maksimal, baru kemudian al-i'timad 'alallah, bergantung pasrah kepada Allah dengan sepenuhnya. Nah, itulah yang disebut dengan tawakal. Maka oleh karena itu Imam An-Nawawi membuat bab ini dengan dua judul, al-yaqin wa tawakal. Yakin dan tawakal. Karena yakin itu ruhnya amal kita, kemudian tawakal itu sebagai bentuk kepasrahan yang kepada Allah sebagai buah dari keyakinan. Kemudian ayat-ayat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi ini cukup banyak. Pertama, surat Al-Ahzab ayat 22. Nah,
bagaimana kita lihat tawakalnya sahabat pada saat diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul untuk berperang. Qala Allah Ta'ala berfirman, walamma ra'al mu'minuna, ketika orang-orang mukmin melihat al-ahzab, pasukan musuh, ahzab, dalam perang Ahzab atau sering disebut juga perang Parit. Perang Parit karena menggali parit. Qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan, dan ketika mereka melihat pasukan musuh yang begitu banyak, ketika mereka melihat pasukan musuh yang begitu besar, mereka tidak takut, tetapi sebaliknya, wa ma zadahum illa imanan, tidak menambah pada hati mereka kecuali keimanan. Wa tasliman, dan kepasrahan bulat-bulat kepada Allah. Nah, apa yang dimaksud pasrah sahabat saat perang ini? Apakah ketika melihat musuh, sok we maot antep we, ngadek tong ditakis, nonyok ke pipi katuhu pasihkeun nu kenca. Nah, ternyata tidak seperti itu. Dari sebelum perang, akhdu bil asbabnya sudah sangat maksimal. Berlatih setiap malam, latih loncat ke atas kuda, loncat dari kuda ke bawah, latihan bermain pedang, latihan memanah, latihan menggunakan tombak, tidak ada tombak, latihan menggunakan tongkat, latihan berkelahi tangan kosong. Itu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan kalau persiapan perangnya lama. Kemudian setelah perang bekerja keras. Bahkan Nabi pun menggunakan baju besi, menggunakan helm besi. Setelah itu tidak cukup, menggunakan tameng besi. Kenapa? Ini tawakalnya gitu. Lalu berperang dengan semangat, peras keringat banting tulang. Nah, setelah itu baru tawakal ke Allah. Jadi yang dimaksud para sahabat berserah diri pada saat berperang itu, mereka tetap melakukan al-akhdu bil asbab. Kemudian yang kedua, surat Ali Imran ayat 173 174. Wa qala ta'ala allazina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk melawan kamu semuanya. Ditakut-takuti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik, bahwa mereka itu sudah bersiap-siap akan menyerang kamu semua. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Nah, ketika diperingatkan begitu, para sahabat bukan malah takut, fazadahum imanan, lalu bertambah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, kata para sahabat, cukup yang akan melindungi kami itu adalah Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang menyerahkan. Jadi kalau kita pasrah penuh ke Allah, Allah itu ni'mal wakil, sebaik-baik yang akan mewakili kita. Nah, inilah nanti dalam pembahasan hadisnya, ini adalah salah satu doa, salah satu ujung doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dilemparkan ke gunungan api. Pada saat mau dilemparkan ke gunungan api, maka doa Nabi Ibrahim itu salah satunya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup yang akan menyelamatkan kami itu Allah, dan Allah sebaik-baik wakil. Dan ternyata Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah total, Bu. Apinya yang didinginkan. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kau dan selamatkanlah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nah, insya Allah nanti dibahas dalam hadisnya. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa tawakal kepada Allah itu disertai dengan usaha, disertai dengan
kemampuan manusia, mengeluarkan kemampuan manusia semaksimal mungkin, baru bertawakal. Kemudian ayat yang ketiga, kita ulas sedikit saja. Allah memerintahkan dalam surat Al-Furqan 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada zat yang tidak pernah mati. Bertawakal kepada zat yang tidak pernah mati. Karena kalau kita bertawakal kepada zat, kepada seorang yang akan mati, ketika mati hilang lagi, tidak bisa membela kita. Kita bertawakal ke orang kaya karena kekayaannya. Pas miskin bisa nggak menjaga kita, menjamin kita? Tidak bisa. Kita bertawakal karena percaya dengan kekuatannya, karena ketinggian jabatannya. Bertawakal ke pejabat, pas lengser, pensiun, habislah kita. Kita bertawakal kepada orang yang kuat. Orang kuat pun akan lemah. Setelah lemah, tidak bisa lagi disandari oleh kita. Maka kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang tidak akan pernah mati. Kemudian yang keempat, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Ini salah satu sifat ahlul iman. Sifat orang-orang mukmin itu mereka menyandarkan segala urusannya kepada Allah, tidak takut dan tidak berharap kecuali kepada Allah. Yang terakhir, syariat tawakal itu yang ditulis oleh Imam Nawawi, surat Ali Imran 159, fa idza azamta, kalau kamu sudah mengazam atau membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu, sudah melakukan berbagai usaha, lalu berazam, berbulat tekad melakukan perkara itu, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, ayat-ayat mengenai tawakal ini sangat banyak dan bisa kita lihat langsung di dalam Al-Quran, tapi hanya 5 saja yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kemudian yang terakhir, apa keutamaan kalau kita bertawakal kepada Allah? Keutamaan kita bertawakal kepada Allah diantaranya disebut di surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi rizkinya, yang akan menjaga kita, menjaga kesehatan kita, yang akan mencukupi rezeki kita, yang akan menjaga keselamatan kita, itu adalah Allah. May yatawakkal, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjaga kita. Jadi di sini Allah memberikan berita kepada kita bahwa buah dari tawakal atau buah tawakal itu, buah tawakal kepada Allah itu, Allah akan menjaganya. Tapi kalau kita bertawakal kepada makhluk, Allah berlepas diri. Makanya orang-orang yang musyrik nanti pada hari kiamat itu akan disuruh, sok minta tolong kepada Tuhan-Tuhan yang kamu pertuhankan di dunia. Mika Pungkur mah percaya karena Batu Ali, bahwa Batu Ali ini bisa menyelamatkan. Ternyata hilang Batu Alinya. Siapa yang menyelamatkannya? Percaya ke jimat-jimat. Ada yang dipakai rompi, ada yang dipakai sabuk, ternyata hilang, ada yang nyuri. Nah, kepada siapa lagi tawakalnya? Nah, ini salah satu gambaran bahwa bertawakallah kamu kepada Allah yang tidak pernah mati, yang selalu terjaga, tidak pernah tertidur. Dan yang terakhir sekali, Imam Nawawi mencantumkan surat Al-Anfal ayat 2, bahwa orang-orang mukmin itu bila dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya bergetar, bergetar karena takut, dan zadathum imanan, kata Allah, imannya akan terus bertambah. Nah, inilah syariat bertawakal dan keutamaan tawakal yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi beberapa ayat ini mewakili syariat perintah tawakal dan keutamaan tawakal. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis-hadis yang berbicara tentang tawakal. Nah, saya kira dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.